Bonjour, comment ça va? Selamat datang kembali pada video pembelajaran bahasa Prancis bersama dengan saya Madam Richarda Sihaloho. Hari ini kita bertatap muka langsung. Nah, kali ini kita akan belajar konjugasi dari 4 buah kata kerja yang berguna untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis ataupun memperkenalkan seseorang dalam bahasa Prancis. Keempat buah kata kerja tersebut adalah s'appeler, artinya bernama, être, artinya adalah ada, adalah. Ini sama dengan to be dalam bahasa Inggris, is, am, are. Yang ketiga adalah avoir. Ini artinya memiliki atau mempunyai. Dan yang keempat adalah habiter. Ini artinya adalah bertempat tinggal. Nah, keempat kata kerja ini sangat berguna ketika kita memperkenalkan diri dalam bahasa Perancis. Karena keempat kata kerja ini dimulai dari s'appeler. Ini kan artinya bernama. Berarti kita menggunakan kata kerja ini untuk memberitahu nama kita atau memberitahu nama orang lain. Kemudian être ini adalah artinya adalah atau ada. Ini berguna untuk memberitahukan kewarganegaraan atau profesi kita atau seseorang. Yang ketiga, avoir, ini memiliki atau mempunyai berguna untuk memberitahu usia ataupun menyangkut kepemilikan. Dan yang keempat adalah habiter, ini berguna untuk memberitahukan alamat atau domisili kita. Nah, kalau kita bicara masalah kata kerja, maka akan berakhir pada yang namanya konjugasi. Karena ketika kata kerja digunakan di dalam kalimat, baik oral maupun tulis, kata kerja tersebut harus mengalami konjugasi. Baik pada kala waktu yang lampau sekarang maupun yang akan datang, kata kerja yang kita gunakan di dalam kalimat harus mengalami konjugasi. Atau secara harfiah atau secara sederhananya, konjugasi bisa juga dikatakan perubahan bentuk kata kerja disesuaikan dengan subjeknya, disesuaikan dengan kala waktunya, lampau, sekarang maupun yang akan datang, atau juga disesuaikan dengan mood-nya. Ya, seperti indikatif, subjunktif, imperatif, dan seterusnya. Nah, khusus kali ini kita akan mempelajari konjugasi kata kerja s'appeler, être, avoir, dan habiter dalam bentuk waktu sekarang, présent. Nah, kita akan mulai dari kata kerja s'appeler. Ya. Jadi konjugasi kata s'appeler adalah je m'appelle, tu t'appelles, il, elle s'appelle, nous, nous appelons, vous, vous appelez, il, elle s'appelle. Nah, kata kerja s'appeler merupakan salah satu kata kerja pronominal, di mana terdapat sebuah pronom refleksi. Kalau pada kata kerja dasarnya ini adalah se. Cuma karena se bertemu e-nya dengan a pada kata appeler, jadi kalau voyelle ketemu dengan voyelle e dan a, maka e-nya itu kita hilangkan diganti dengan apostrof ya. Jadi s'appeler. Jadi sebenarnya bentuknya adalah se kemudian appeler, tapi karena sama-sama bertemu voyelle maka menjadi s'appeler. Nah, se ini pronom refleksi ini akan mengalami penyesuaian sesuai dengan subjeknya. Jadi kalau subjeknya je, se berubah menjadi me. Kalau subjeknya tu, se berubah menjadi te. Kalau subjeknya il atau elle, se-nya tidak mengalami perubahan atau penyesuaian, tetap se. Kalau subjeknya nous, maka se-nya menyesuaikan menjadi nous. Itu sebabnya menjadi ne. Kemudian kalau subjeknya vous, se-nya berubah menjadi vous. Kemudian kalau subjeknya il dan elle jamak, maka se-nya juga tidak mengalami penyesuaian atau perubahan, tetap se. Nah, kalau untuk akhirannya, coba kita perhatikan akhirannya itu adalah er. Kalau untuk je, maka er ini
Ya, akhiran katanya ini menjadi e. Kalau untuk tu, er-nya berubah menjadi es. Kalau untuk il dan l, er-nya berubah menjadi e. Kalau untuk nu, er-nya berubah menjadi ons. Untuk vu, er-nya berubah menjadi ez. Dan untuk il dan l jamak, er-nya berubah menjadi ent. Hanya sedikit perbedaan untuk subjek nu dan vu, l-nya itu hanya satu, ya. L-nya hanya satu. Mengapa bisa demikian? Ya karena memang demikian. Saya juga tidak terlalu tahu, ya, dan tidak tahu. Kata kerja yang kedua adalah être dan avoir. Être dan avoir ini merupakan kata kerja tak beraturan yang tidak memiliki aturan baku dalam pengkonjugasiannya. Karena pada dasarnya kalau kita bicara masalah konjugasi dalam bahasa Prancis, kata kerja itu ada yang namanya kata kerja régulier yang beraturan. Ini kata kerja régulier atau beraturan ini memiliki aturan baku bagaimana mengkonjugasinya. Sementara satu lagi adalah kata kerja irregulier yang tidak beraturan. Ini kata kerja yang tidak memiliki aturan baku dalam bentuk konjugasinya. Jadi termasuk di dalamnya adalah être dan avoir. Nah, apa rumusnya, apa rahasianya untuk mengkonjugasi kata kerja être dan avoir? Tidak ada. Jadi satu-satunya cara adalah dengan menghafal, ya, menghafalkan konjugasi kata kerja être dan avoir. Nah, berikut adalah konjugasi kata kerja être. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Artinya saya adalah, kamu adalah, dia adalah, kami adalah, kemudian kamu, kalian adalah, mereka adalah. Nah, itulah konjugasi kata kerja être, ya. Ini wajib kita hafal karena bentuknya sangat berbeda mulai dari je sampai dengan il dan elle. Konjugasi berikutnya adalah kata kerja avoir, memiliki atau mempunyai. Konjugasinya adalah j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya kata kerja avoir ini benar-benar kata kerja yang termasuk golongan tidak beraturan karena memang kalau kita lihat bentuknya mulai dari subjek je sampai il dan el jamak itu bentuknya berbeda semua. Itulah sebabnya kata kerja yang termasuk kategori tidak beraturan, tidak memiliki aturan khusus atau baku dalam pengkonjugasi. Sekarang kita beralih kepada kata kerja yang terakhir yaitu habiter. Habiter ini merupakan kata kerja golongan régulier atau kata kerja beraturan, di mana untuk mengkonjugasi kata kerja kelompok régulier yang beraturan ada aturan baku yang harus kita ikuti, ada regle yang harus kita ikuti. Nah, habiter ini adalah kelompok kata kerja berakhiran er. Kelompok kata kerja berakhiran er adalah kata kerja yang paling gampang untuk dikonjugasi atau paling mudah diingat aturan pengkonjugasiannya, ya. Nah, kata kerja ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah radikal atau akar kata, yang kedua adalah akhiran kata atau terminaison, akhiran kata. Akar katanya adalah habit, h a b i t, h a b i t, habit. Jadi h itu biasanya tidak kita ucapkan, ya, tidak kita bunyikan. Jadi dia langsung ke huruf vokal yang ada di depan kata, di depan huruf h, ya. Jadi habit. Kemudian akhiran katanya adalah er. Nah, ketika mengalami konjugasi, yang berubah itu adalah akhiran katanya, er. Ini akan berubah menyesuaikan kepada sujenya. Kalau sujenya je, er berubah menjadi e. Kalau sujenya tu, er berubah menjadi es. Kalau sujenya il atau el, er-nya berubah menjadi e, ya.
Kalau subjeknya nous, er-nya berubah menjadi ons, subjeknya vous, er berubah menjadi ez, dan jika subjeknya il atau elle, maka er-nya berubah menjadi ent ya, ent. Nah, jadi kalau kita lihat bentuk konjugasi dari kata kerja habiter adalah j'habite, e-nya tidak kita ucapkan sampai huruf T, tu habites, il, elle habite, atau bisa kita sambung il habite, elle habite, kemudian nous habitons, vous habitez, il, elle habite. Artinya saya tinggal, kamu tinggal, dia tinggal, kami tinggal, kalian tinggal, mereka tinggal. Nah, kita hanya perlu mengingat perubahan akhiran katanya tadi, er itu menjadi es, ons, ez, dan ent. Nah, itulah dia cara mengkonjugasi kata kerja habiter. Nah, untuk mengulang kembali atau mengingatkan kita kembali, kita akan mulai lagi mengkonjugasi keempat buah kata kerja tadi, dimulai dari s'appeler, être, avoir, dan habiter. Oke, on va commencer. S'appeler. Je m'appelle, tu t'appelles, il, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il, elle s'appelle. Kemudian, être, je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, il, elles sont. Avoir, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, il, elles ont. Dan yang terakhir, habiter. J'habite, tu habites, il, elle habite, nous habitons, vous habitez, il, elles habitent. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang konjugasi 4 buah kata kerja yang berguna untuk memperkenalkan diri. Kata kerja s'appeler untuk memberitahukan nama. Kata kerja être untuk memberitahukan kewarganegaraan dan profesi. Kata kerja avoir untuk memberitahukan usia. Dan yang terakhir kata kerja habiter untuk memberitahukan tentang domisili atau tempat kita berada. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video pembelajaran selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa. Au revoir.